Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa ifadata wal istifadah والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ابتغاء وجه الله وثوابه وقربه. Alhamdulillah, kita semua pada kesempatan ini bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, walaupun tidak dilaksanakan dengan tatap muka langsung, tapi ini insya Allah bagian dari amal ibadah kami dengan cara meluangkan waktu kita untuk ngaji bersama-sama melalui siaran langsung atau live streaming di Facebook. Dan walaupun juga harus menggunakan data, tapi insya Allah jangan khawatir, kita menyimak dengan menonton langsung live streaming kajian fikih puasa ini, insya Allah akan bernilai ibadah dan tidak hanya memfungsikan kuota atau paketan kita hanya sekedar main-main saja di Facebook khususnya dan di media sosial lainnya. Dan alhamdulillah pada pertemuan pertama kemarin kita sudah ngaji bersama terkait dengan pengertian puasa. Berikut juga problem menggunakan kata Ramadan tanpa harus didahului bulan. Itu sudah disampaikan pada pertemuan pertama atau perdana kemarin. Dan alhamdulillah juga bagi yang tidak sempat menonton videonya bisa meluangkan waktunya dari hasil kajian kemarin dengan cara membaca artikel yang sudah saya share juga di akun saya. Itu judulnya pengertian dan problem penggunaan kata Ramadan. Sudah saya share dan insya Allah akan selalu saya jadikan artikel, karena saya berkeinginan juga untuk bisa membuat buku dari hasil kajian ini. Ya, sekali lagi semoga kita semua, entah yang juga ikut menonton langsung atau menonton video saya, semoga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala amal kita dicatat sebagai amal yang diridhoi menjadi amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga sebelum dilanjut, kita juga jangan lupakan teman-teman kita yang sedang berjuang melawan virus COVID-19. Semoga cepat diangkat penyakitnya, dan yang masih belum terjangkit semoga tidak sama sekali ditularin COVID-19, atau semoga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala virus ini bisa cepat dihilangkan, dibuang jauh-jauh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadana bi asrarihi wa bikum fid dharain amin. Bagi yang punya buku PDF-nya, mohon dibuka halaman 10. Karena versi cetaknya saya tidak menyediakan, saya hanya menyediakan versi PDF-nya. Insyaallah kalau sampean konfirmasi ke saya langsung melalui WA, akan saya kirim bentuk PDF-nya. Kalau cetaknya mohon maaf saya tidak menyediakan. Tarikhu tasyri'is siyam, yang sesuai dengan deskripsi yang sudah saya tulis di siaran langsung ini. Itu adalah sejarah pemberlakuan puasa. Itu tema kita, subtema kita pada pertemuan kedua ini. Laqad bada as-siyam fi awal al-Islam bi siyami 3 ayyam min kulli syahr. Di sejarah puasa itu tidak sebagaimana kita ketahui saat ini. Jadi 1 bulan, yakni awal mula puasa itu diwajibkan kepada kita semua, kepada umat Islam. Itu tidak sebagaimana kita lakukan 1 bulan full. Kan tapi laqad bada as-siyam fi awal Islam, pada awal mulanya puasa itu diberlakukan bisiyami 3 ayyam, dengan berpuasa 3 hari min kulli syahrin, dalam setiap bulan. Dan ditambah wa bisiyami yaumi Asyura, dan ditambah dengan puasa Asyura. Itu di awal permulaan Islam. Thumma nazala qawluhu ta'ala, kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Turunlah surat Al-Baqarah ayat 183 ini, berbunyi kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Jadi diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana kewajiban umat-umat terdahulu. Itu firman Allah yang termuat dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Fakana man syaa shama wa man syaa aftar, liqaulihi ta'ala fi akhiril ayat. Jadi ayat ini yang sudah disampaikan barusan itu permulaan. Kemudian akhir ayat berbunyi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi diturunkan ayat 185 kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Itu masih bersifat pilihan kepada umat Islam. Jadi fakana man syaa sham, yang mampu untuk berpuasa, berkehendak untuk berpuasa, ya silakan berpuasa. Wa man syaa aftar, dan yang tidak mampu silakan tidak berpuasa. Itu liqaulihi ta'ala fi akhiril ayah, ya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir ayat ini, yakni ayat 100 Al-Baqarah 184. Apa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi bagi orang yang tidak mampu atau berat untuk melaksanakan puasa di awal mulai Islam, fidyatun ta'amu miskin, itu tidak usah berpuasa tapi dia membayar tebusan atau fidyah berupa memberi makan orang miskin. Nanti kita akan mengupas lebih lanjut ketika kita sudah sampai pada babnya masing-masing, karena ini masih berbicara terkait dengan sejarah. Jadi awal mula sejarah pemberlakuan puasa. Tsumma nazala qauluhu ta'ala, kemudian turun lagi ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala, tetap masih di surat Al-Baqarah, tapi ini di 185-nya apa?
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Karena di awal Islam itu puasa itu belum diwajibkan pada bulan Ramadan, tapi diwajibkan 3 hari dalam setiap bulan. Baru setelah datang surat Al-Baqarah ayat 185-nya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi yaitu bulan Ramadan yang di dalamnya unzila fihil Qur'an, Al-Qur'an diturunkan sebagai bentuk hudan linnas wa bayyinat, sebagai bentuk petunjuk dan penjelas bagi umat manusia. Terus dilanjut di akhir ayat ini, ayat 185 surat Al-Baqarah ini, faman syahida minkumus syahr falyasum. Barang siapa yang berada di bulan itu, ya di bulan Ramadan, falyasum, maka hendaklah dia berpuasa. Wajib baginya untuk melaksanakan puasa. Nah, baru setelah ayat ini turun, fakana wajiban ala kulli man syahida syahrah ayyasumahu ma dama qadiran 'ala siyam. Di setelah ayat 185 turun, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinat, ini turun, maka kewajiban berpuasa sudah berpindah pada bulan Ramadan. Jadi fakana wajiban ala kulli man syahida syahr, maka puasa itu menjadi wajib di bulan Ramadan. Bagi siapa? Bagi orang yang mampu. Madama qadiran 'ala siyam, selama dia mampu untuk melaksanakan puasa. Ya kalau tidak mampu itu ada lain, karena puasa ini ya juga berbeda dengan salat. Rawah Abu Dawud mursalan an Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu annahu qala, riwayatkan dari Abu Dawud ini hadis mursal dari Sayyidina Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu qala, semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, uhila as-siyamu thalathata ahwal. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dawud ini mengatakan uhila as-siyamu thalathata ahwal. Puasa itu, sejarah pemberlakuan puasa itu ada 3 kali perubahan. Qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 3 ayyam min kulli syahr. Kemudian Sayyidina Mu'ad mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 3 ayyam, berpuasa 3 hari min kulli syahr, dalam setiap bulan. Bukan 1 bulan full itu pada awal mulanya. Kemudian Rasulullah juga wa yasumu yauma asyura, wa yasumu yauma asyura, dan Rasulullah juga tidak lupa berpuasa di bulan Asyura. Kemudian setelah itu apa? Setelah dilaksanakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa anzalallahu ta'ala qawluhu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi yang dilakukan menurut penuturan Sayyidina Mu'ad yang diriwayatkan oleh Abi Daud ini, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 3 hari dalam setiap bulan, kemudian juga ditambah berpuasa di bulan Asyura, bulan Sorah kata orang Madura. Fa anzalallahu ta'ala, kemudian setelah itu dilaksanakan oleh Rasulullah, turunlah ayat yang sudah disampaikan tadi, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana kewajiban umat-umat terdahulu sebelum kalian. Itu riwayat yang disampaikan oleh Sayyidina Mu'ad melalui hadis yang dikeluarkan oleh Abi Dawud.
Kemudian ada hadis lain, warwal Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa Turmudi. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, juga Imam Turmudi, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga selalu mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Aisyah mengatakan, qalat kana Ashura yusamu qabla Ramadan, falamma nazala Ramadan kana man syaa sama wa man syaa aftar. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ini bahwa kana Ashura yusamu qabla Ramadan. Jadi bulan Ashura itu diwajibkan sebelum adanya kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian setelah falamma nazala Ramadan, kemudian setelah diturunkan bulan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, kana man syaa shama man syaa aftar. Ya, sudah bagaimana dijelaskan di awal, siapa yang mampu untuk berpuasa silahkan, yang tidak mampu ya disilahkan untuk tidak berpuasa. Wa fi riwayatin qalat, dan di riwayat lain, jadi tetap riwayatnya Sayyidah Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi siyami yaumi Asyura. Jadi di riwayat lain disampaikan bahwa Nabi besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam amara bi siyami yaumi Asyura, memerintahkan, menyuruh umatnya untuk berpuasa hari Asyura, bulan Sarah ini. Hari Asyura pada tanggal ke-10 itu. Soraan gitu kata orang Madura. Wa fi riwayatin, dan riwayat lain juga disampaikan, akhrajaha Abu Daud, yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, wa Turmudi, dan juga Imam Turmudi, wa Malik, serta Imam Malik, wa kana huwal faridah. Jadi di awal Islam puasa Yaum Asyura itu wa kana huwal faridah, itu diwajibkan bagi umat Islam di awal Islam. Menurut riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Daud, Turmudi, dan Imam Malik. Jadi puasa Asyura itu diwajibkan, faridah. Wa rawa Muslim an Jabir bin Samrah qala, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidina Jabir, qala, Sayyidina Jabir mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bi siyami yaumi Asyura, bahwa kana Rasulullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'mur, menyuruh, memerintahkan, bi siyami yaumi Asyura, untuk berpuasa di hari Asyura. Wa yuhithuna alaihi, dan sangat mewanti-wanti kita. Wa yata'ahadna indahu, jadi itu merupakan bagian dari wanti-wanti dan sebuah perjanjian yang harus dilaksanakan oleh umat Islam pada masa itu. Falamma furida Ramadan lam ya'murna, kemudian setelah datang perintah berpuasa di bulan Ramadan, lam ya'murna, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memerintah kami untuk berpuasa bulan hari Asyura. Itu menurut hadis. Walam yata'ahadna indahu, dan itu bukan bagian dari kewajiban gitu. Dan bukan bagian dari kewajiban lagi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyuruh setelah adanya, menyuruh untuk berpuasa hari Asyura setelah turunnya perintah kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Warwal Bukhari fi sahihihi ta'liqan bi sighatil jazm anil A'mash bin Umar qala, diriwayatkan oleh Bukhari bahwa haddatsana ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina A'mash, nazala Ramadan Tashukka alaihim fakana man at'ama kulla yawm miskinan taraka as-sawm mimman yutiquhu, kata hadis ini. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menceritakan kepada A'mas, nazala Ramadan, ketika kewajiban puasa Ramadan itu diturunkan, maka mereka terasa berat gitu, terasa berat untuk melaksanakan, karena merasa berat. Fakana man at'ama kulla yawm miskinan taraka siyam, maka
orang yang bisa mampu untuk memberikan makan orang miskin setiap hari tarakas siam, maka boleh dia meninggalkan puasa. Jadi bukan awal mula perintah kewajiban puasa di bulan Ramadan itu langsung diwajibkan, masih ada pilihan. Orang yang mampu silakan, yang tidak mampu juga silakan, tapi harus mengganti dengan memberi makan orang miskin. Mimman yutiquhu, dan bagi orang yang mampu tapi dia berat melaksanakan, mampu untuk memberikan makan. Kata Sayyidina Muhammad, rakhastu lahum fi dzalika. Kemudian turunlah wa antasumu khairul lakum fa umiru bisyam. Kemudian setelah turun ayat di akhir ayat itu, antasumu khairul lakum, berpuasa lebih baik bagi kalian, maka ayat perintah Ramadan itu di awal mula mampu. Bagi yang mampu silakan berpuasa, ada pilihan. Masih bagi yang tidak mampu tidak usah berpuasa, cuma dengan syarat membayar fidyah, itu dengan memberikan makan orang miskin setiap harinya. Tapi di akhir ayat antasumu khairul lakum ini menasah kata Sayyidina A'mash, menasah ayat sebelumnya, fa umiru bisyam, maka kemudian mereka diwajibkan untuk berpuasa. Warwal Bukhari wa Muslim an Salmat bin Aqqa lamma nazalat hadhihi al-ayah, ketika turun, diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga dari Imam Muslim, ketika turun ayat ini, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, jadi bagi orang yang berat untuk melaksanakan fidyatun ta'amu miskin, ada fidyah yaitu berupa memberi makan orang miskin, kana man arada an yuftir wa yufdi. Jadi ayat ini wa 'alal ladzina yutiqunahu memberikan legalisasi kepada umat Islam pada saat itu untuk apa? Kana man arada an yuftir wa yufdi, ya, mempersilahkan orang yang ingin tidak melaksanakan puasa atau membuka puasa, tidak melaksanakan puasa, silahkan, tapi wa yufdi katanya harus membayar fidyah. Hatta nazalat al-ayah allati ba'daha fanasakhatha. Wa ini warakhasat lakum fi dzalika, ayat itu warakhasat katanya, fanasakhatha wa antasumu khairul lakum, itu di sebelumnya disebutkan di riwayat ini disampaikan ayat di akhir setelah wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin, itu dinasakh oleh ayat setelahnya, wa antasumu khairul lakum. Jadi berpuasa bagi kalian adalah lebih baik katanya, menurut penuturan ayat. Jadi dari sejarah pemberlakuan puasa itu ternyata kita tahu bahwa puasa itu tidak langsung diwajibkan selama 1 bulan full dan juga belum di bulan Ramadan, tapi tidak dilaksanakan setiap bulan, yaitu 3 hari selama 1 bulan. Kemudian juga ditambah dengan puasa hari Asyura, itu juga diwajibkan. Tapi setelah turun ayat bulan Ramadan, maka puasa wajib Ramadan menjadi wajib. Hanya saja itu masih belum sebagaimana kita rasakan saat ini. Kita tidak bisa memilih sudah apakah kita mau berpuasa atau tidak. Itu tidak bisa memilih, kecuali memang betul-betul dia tidak mampu, kayak orang yang sakit dan lain sebagainya. Jadi setelah turunnya ayat syahrul Ramadan dan dilanjut alal ladzina yutiqunahu, itu masih ada pilihan bagi orang yang mau puasa silakan, yang tidak mau puasa silakan, cuman harus membayar tebusan. Nah, sekarang kita tidak, karena sudah sempurna penurunannya. Ini penurunan pemberlakuan puasa. Jadi itu ada 3 tahap, itu sudah disampaikan. Uhilas siyamu thalathata ahwal. Jadi ada 3 perubahan secara pemberlakuan kewajiban berpuasa bagi umat Islam mulai dari awal puasa hingga saat ini. Berlanjut kepada subtema selanjutnya, yaitu kaifiyatus syiyam, yaitu pada lanjutan pada halaman 12 sudah.
Kaifiyatus siyam fi bidayatil Islam. Bagaimana bentuk puasa pada masih ada ketersinggungan dengan sejarah pemberlakuan puasa itu. Di bagaimana bentuk pelaksanaan puasa fi bidayatil Islam, dalam permulaan Islam atau pada awal mula Islam. Lam yakunis siyamu bin nisbati ila zaman alladhi yusamu fihi kasiyamil ladhi na'rifuhu al'an. Jadi lam yakunis siyam bin nisbati ila zaman alladhi yusamu bihi. Jadi puasa wajib yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal mula Islam tidak sebagaimana kasiyamil ladzi na'rifuhu al'an, tidak sebagaimana yang kita ketahui sekarang. Ya, tadi sudah disampaikan. Walladzi istaqarra 'alaihi amru siyam, dan tidak sama juga sebagaimana setelah setelah sempurnanya turunnya perintah puasa. Jadi yaitu wa huwa min tulu'il fajri ila ghurubisy syams, yaitu dari mulai dari mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Tidak begitu. Jadi orang puasa pada awal mula Islam, bentuk puasanya itu tidak sebagaimana kita ketahui saat ini dan kita laksanakan. Jadi mulai dari terbitnya fajar, subuh tandanya kalau di kita, dan nanti adzan maghrib, baru itu namanya puasa. Bagaimana gambaran puasa, pelaksanaan puasa di awal mula Islam? Yuk kita baca lanjutannya. Wa innama kana al-amru fi awwalil islami annahu yahrum 'ala as-sha'im al-akl wasyurb wal jima' wa ghair dhalika min al-muftirat. Yahrumu 'ala as-sha'im al-akl wasyurb wal jima' wa ghair dhalika minal muftirat. Jadi perkara puasa ini di awal Islam itu sama juga, akan tapi bentuknya berbeda nanti. Yahrum, diharamkan bagi orang yang berpuasa makan, terus minum, jima, dan lain sebagainya yang termasuk hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Nanti kita akan sampai ketika sudah babnya. Dari kapan? Min hina yanam au yusallil isya al-akhirah fa ayyuhuma wajada awwalan. Jadi tidak sebagaimana yang kita ketahui sekarang, min hina yanam, dari dia tidur gitu. Dari dia tidur baru kewajiban puasa itu dilakukan. Ya kalau setelah buka, seumpamanya setelah buka kita melaksanakan sholat isya, kemudian tidur, dan dari sanalah kewajiban puasa itu dilakukan sampai nanti datang maghrib. Tidak sebagaimana yang kita ketahui sekarang. Jadi haruma 'alal muslimi bihi ma dzakarna minal muftirat. Jadi kalau dia seumpamanya cepat tidur atau dia sholat isya di akhir, seumpamanya di jam 3 semuanya dia sholat isya, maka dia daripada saat itu dia diharamkan untuk melaksanakan hal-hal yang bisa membatalkan perintah, yang bisa membatalkan pelaksanaan puasa. Jadi tidak mulai dari tulu'il fajr, terbitnya fajar di awal mula bentuknya cara puasa gitu. Thumma nusikha dzalika wa ubih lil insan at-ta'am wasyarab wal jima' ila tulu'il fajr sawa'un nama qabla dzalika am la. Kemudian dinasakh hal yang semacam itu, gambaran puasa di awal Islam. Jadi berpuasa, mulai kewajiban puasa itu semenjak dia tidur. Kalau tidak tidur, dia semenjak dia sholat isya di waktu akhir, semuanya mengakhirkan isya, maka semenjak itulah kewajiban puasa itu, gambaran puasa di awal Islam hingga nanti ke maghrib. Tapi dinasah, setelah itu dinasah dengan diturunkan ayat dan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dinasah dengan bahwa puasa itu dimulai dari terbitnya fajar atau subuh. Kalau di kita adzan subuh, bukan imsak ya. Itu bentuk kehati-hatian gitu. Karena imsak itu fajar belum
terbit gitu. Baru ketika subuh itu fajar sudah subuh itu sebagai tanda bahwa fajar sudah terbit. Jadi mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Baru dari disitulah ketika itu sudah ada, maka hal-hal yang bisa membatalkan puasa mulai dari makan, minum, dan lain sebagainya itu tidak boleh dilakukan. Baik itu selama itu belum ada, selama fajar itu belum terbit, maka baik dia tidur atau tidak tetap diperbolehkan melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, karena ukurannya adalah terbitnya fajar. Kalau di awal Islam ukurannya kewajiban puasa itu dimulai adalah bukan fajar tapi tidur atau pelaksanaan salat isya. Rawal Bukhari wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Jarir wa Ibnu al-Munzir wal Baihaqi anil Barra bin Azib qala, diriwayatkan oleh Bukhari, banyak periwayatnya di sini. Abu Dawud juga, Tirmidzi, Ibnu Jarir, Ibnu al-Munzir dan juga Baihaqi dari Sayyidina Barra bin Azib qala, dia mengatakan, kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana ar-rajulu sha'iman fa hadara al-iftar. Jadi ketika seseorang sahabat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu dari mereka sedang berpuasa, fahadharal iftar, dan kemudian sudah tiba waktu buka puasa, sudah tiba, sudah adzan maghrib seumpamanya, sudah terbenam matahari, kemudian fanama qabla an yaftur, dia tidur sebelum dia sudah adzan, sudah mendengar azan atau sudah tahu bahwa maghrib sudah tiba, itu waktunya iftar, waktunya membuka puasa, akan tapi dia tidur. Fana maka qabla an yuftir, dia tidur sebelum melakukan iftar, sebelum membuka puasanya. Lam yakul lailatahu wa la yawmahu hatta yumsi. Kalau dia tidur dan dia sampai ke besoknya lagi tidak boleh makan. Itu menurut hadis ini. Sahabat Rasulullah itu ya. Jadi gambaran sahabat Rasulullah, salah satu dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam digambarkan dalam hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan banyak riwayat lain itu. Jadi kalau dia tidur, kemudian dia tetap dia tetap diwajibkan berpuasa dari tidurnya itu sampai nanti datang lagi waktu iftar lagi. Jadi ketika terbenamnya ketika waktu iftar sudah datang lagi, baru dia bisa makan. Wa Qais bin Surm al-Ansari kana sa'iman. Ini contohnya adalah salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Qais namanya. Dia berpuasa, wa kana yaumuhu dzaka ya'mal fi ardihi. Jadi Qais dia sedang berpuasa, dia punya pekerjaan di ladangnya. Dari riwayat lain itu dikatakan bekerja di sebuah perkebunan gitu. Falamma hadara al-iftar ata imra'atahu faqala. Kemudian setelah datang waktu buka, dia mendatangi istrinya. Faqala, Qais mengatakan datang pada istrinya kemudian bilang, hal indaki ta'am, apakah kamu punya makanan? Karena sudah tiba waktu iftar. Qalat, istrinya bilang, la. Qalat, istrinya bilang, tidak sayang gitu. Walakin antalik fa atlubu lak, katanya. Kata istrinya, bagaimana? Tidak sayang, saya sekarang lagi tidak punya karena sedang dilarang keluar rumah gitu semuanya, atau sedang seret begitu. Walakin antalik fa atlubu lak, akan tapi saya akan mencari untukmu, katanya. Kata istrinya, jangan khawatir sayang. Kemudian faghalabat suhun ainuhu fana, makan tapi Qais tertidur. Faghalabat ainuhu fana, Qais itu tertidur karena capek. Setelah pulang kerja dia capek, tertidur. Waja'at imra'atuhu falamma, dan datanglah istrinya menemui Qais sedang tidur. Falamma ra'athu na'iman, ketika istrinya melihat Qais sedang tidur, qalat, istrinya bilang, khaybatan lak, gimana ini? Animt, apakah kamu tidur? Animt, apakah kamu tidur? Falamma intasafan nahar ghasya alaihi,
ketika masuk di waktu siang, ghasya alaihi, dia pingsan. Fadzakara dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kejadian ini disampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begini ceritanya, Qais itu bekerja, pulang, ketika masuk iftar dia pulang dan bertanya pada istrinya apakah punya makanan atau tidak, sekarang sudah tiba waktunya buka puasa, kata Qais. Kan tapi istri Qais bilang, mohon maaf mas, saya belum ada duit untuk masak, belum ada makanan, akan tetapi karena sampean capek, saya akan berusaha mau cari keluar gitu, berusaha mencari makanan gitu. Terus keluarlah si istri Qais mencari makanan. Setelah dia keluar ternyata Qais itu capek banget dan ngantuk berat, kemudian tertidur. Setelah istrinya datang, Qais sudah tertidur. Qais sudah tertidur. Ya sudah, karena sudah tertidur, dia lanjut berpuasa pada besoknya. Tidak iftar, tidak jadi iftar karena dia sudah tidur. Ukurannya tadi tidur. Ukurnya tidur pada awal Islam itu. Ukurnya dia tidur. Sehingga di siang harinya dia pingsan karena sudah tidak makan 2 hari. Ukurnya dia pingsan. Ketika ketemu dengan Rasulullah, kejadian itu disampaikan pada Rasulullah, cerita Qais dengan istrinya ini, tapi bukan Qais dan Laila ya yang di novel-novel itu, bukan itu. Bukan cerita itu maksudnya. Ini cerita Qais dan istrinya, entah siapa namanya, saya belum bisa mengecek lebih dalam hadis ini siapa istrinya, kan tapi sudah bisa digambarkan bahwa apa yang terjadi di Qais itu adalah bagian dari gambaran pelaksanaan puasa di awal Islam. Hal itu disampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerita ini, maka bagaimana tanggapan Rasulullah adalah dengan diturunkannya ayat fanazala hadhil ayah. Fanazalat hadhil ayah. Maka kemudian setelah disampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turunlah ayat uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum ila qaulihi ta'ala minal fajri. Maka turunlah ayat yang melarang perbuatan-perbuatan puasa, gambaran-gambaran puasa yang disanakan para sahabat itu, yaitu bahwa pada malam puasanya itu diperbolehkan, illa lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, diperbolehkan menggauli istrinya dan lain sebagainya. Jadi menggauli istri diperbolehkan, apalagi makan. Hingga firman Allah SWT, minal fajr, dari mulai terbitnya fajar. Jadi hingga terbitnya fajar, malam harinya itu diperbolehkan melakukan apapun. Termasuk salah satunya menggauli istrinya, makan, minum. Jadi hal-hal yang membatalkan puasa diperbolehkan pada malam harinya, minal fajr, hingga waktu fajar. Jadi ketika waktu fajar terbit, baru dari sanalah perintah hal-hal yang membatalkan puasa itu dicegah dan dilarang untuk dilakukan. Jadi puasa itu dimulai setelah turunnya ayat ini, dimulai dari terbitnya fajar. Sebelumnya tidak demikian, ukurnya adalah tidur. Sebagaimana contoh kasus di dalam kehidupan Qais yang sudah disampaikan barusan. Fafarihu biha farhan syadidan. Setelah ayat ini turun, mereka semua para sahabat bangga dan bahagia. Oh, karena memberikan kemudahan. Malamnya bebas melakukan apapun hingga fajar. Wa akhraja Ahmad wa Ibnu Jarir wa Ibnu al-Mundhir wa Ibnu Abi Hatim an Ka'ab bin Malik qala kana an-nasu fi Ramadan idza shama ar-rajul fanama haruma alayhi at-ta'am wa syarab an-nisa
Jadi hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Jarir dan Ibnu Jarir, Ibnu Munzir dan Imam Ibnu Hatim ini dari Sayyidina Ka'ab bahwa kana nasu fi Ramadan, bahwa manusia atau umat Islam di awal Islam ketika masuk Ramadan, idza shama ar-rajulu fasama haruma alaihi at-ta'am, panama haruma alaihi at-ta'am. Ketika dia sudah melakukan puasa Ramadan dan kemudian dia tidur entah di awal malam, mulai setelah maghrib semuanya dia tidur, harum alaihi ta'am. Mulai dari situlah dia tidak boleh makan, wasyarab dan juga minum, wan nisa dan juga perempuan, yaitu menggauli istrinya tidak diperbolehkan. Hatta yuftir minal ghad, hingga besok waktu iftar tidak tiba. Itu di awal Islam. Faraja Umar bin Al-Khattab min Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dzata lailah wa qad sammaru indahu. Ini ada kasus lain. Ada gambaran, ada cerita lain, tapi ini bukan dari Qais lagi, dari Sayyidina Umar bin Khattab. Ini ceritanya juga bagian dari gambaran pelaksanaan puasa di awal Islam. Faraja Umar bin Khattab min indi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar pulang ke rumahnya, datang dari rumahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dzata lailah, pada suatu malam, waqad sammar indahu, dan waktu masih dia tidak tidur, datang dari sini waktu tidak tidur. Dia tidak tidur pada saat itu dan waktu masih panjang, waktu malam masih panjang. Fa wajada imratahu qad namat, melihat istrinya sudah tertidur sedangkan waktu masih panjang. Melihat istrinya sedang tertidur. Fa'aiqadhaha wa aradaha. Sayyidina Umar membangunkan. Lek, jaga. Ayo. Fa'aiqadhaha wa aradaha. Bangun. Saya lagi kepengen semuanya begitu. Faqalat, istrinya bilang, "Inni qad namt." Saya sudah tidur katanya. "Inni qad namtu." Saya sudah tidur. Jadi tidak boleh melakukan ini, keinginan kamu ini, mohon maaf, tidak boleh saya kabulkan karena saya sudah tidur. Berarti saya dilarang karena saya sudah berpuasa katanya. Lalu waktu malam masih panjang. Faqala, Sayyidina Umar bilang, "Afanim, apakah kamu tidur?" Tsumma waqa'a biha. Kemudian terjadilah hal itu. Keinginan Sayyidina Umar itu terjadi. Wasana'a Ka'ab bin Malik mithla dzalika. Ka'ab bin Malik juga melakukan apa yang dilakukan Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar itu berbeda dengan apa yang di kasus Sayyidina Umar, cerita Sayyidina Umar berbeda dengan Qais bin Malik, dengan Sayyidina Qais yang sudah disampaikan barusan. Sayyidina Umar sekalipun istrinya sudah tidur, Sayyidina Umar tetap melaksanakan keinginannya itu, hajatnya itu, tapi bukan hajat makan, ini hajat seorang pasangan suami istri. Sayyidina Ka'ab meniru Sayyidina Umar. Sayyidina Ka'ab juga meniru Sayyidina Umar. Gada Umar bin Khattab ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Besoknya langsung Sayyidina Umar bin Khattab itu datang lagi kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu ta'ala, maka turunlah ayat. Setelah disampaikan, diturunkan ayat, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna. Ayat ini diturunkan menegaskan bahwa fal'ana bashiruhunna. Jadi pada malam itu, ayat ini sesuai dengan ayat ini, di waktu malam diperbolehkan untuk melakukan senggama dengan istri dan lain sebagainya yang membatalkan di waktu malamnya. Itulah gambaran Sayyidina Umar ketika hendak ingin menggauli istrinya pada saat Ramadan dan puasa Ramadan, dan pada saat itu tidak seperti sekarang pelaksanaan puasa Ramadan setelah turunnya ayat itu. Tarikhu fardihi, jadi sejarah diwajibkannya puasa Ramadan itu kapan? Waqad furida siyamu syahri Ramadan fi Sya'ban. Jadi puasa Ramadan itu awalnya
diwajibkan pada bulan Sya'ban. Jadi di bulan sebelum Ramadan. Sya'ban itu kan tetangga paling dekat yang berada di depan bulan Ramadan. Makanya dikatakan tetangganya dapat harumnya bulan Ramadan. Kapan fis sanah tsaniyah minal hijrah? Pada tahun kedua dari hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke Madinah. Waqad samahu sallallahu alaihi wasallam tis'a sinin wallahu taala a'lam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada saat bulan Sya'ban selama 3 kali di bulan Sya'ban. Jadi puasa wajib ini dilakukan sebelum di bulan Ramadan, itu dilakukan di bulan Sya'ban. Dan itu sudah dilaksanakan selama 9 kali oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dimulai dari tahun kedua Hijriah atau tahun kedua hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Jadi kesimpulannya saya simpulkan bahwa puasa Ramadan, sejarah pemberlakuan puasa Ramadan itu tidak sebagaimana kita lakukan sekarang. Jadi di awal Islam puasa itu tidak wajibkan 1 bulan full, tapi diwajibkan setiap bulan selama 3 hari. Dan ditambah dengan puasa hari Asyura. Kemudian pelaksanaan puasa itu tidak sebagaimana juga kita ketahui sekarang, jadi dari subuh hingga maghrib, tapi tidak begitu. Ukurannya adalah tidur. Jadi ketika dia tidur, entah itu di awal malam atau di akhir malam, dari sanalah dia memulai pelaksanaan puasa nanti ketika waktu iftar tiba, sebagaimana gambaran dari ceritanya Qais dan ceritanya Sayyidina Umar. Dan kemudian puasa Ramadan ini sebelumnya bukan di bulan Ramadan tapi di bulan Sya'ban. Itu dilakukan pada tahun kedua Hijriah dan dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 9 kali. Pelaksanaan puasa wajib ini dilaksanakan di bulan Sya'ban selama 9 kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hanya di sini dulu, kita lanjut di bertatap muka selanjutnya insyaallah besok. Kalau tidak lusa karena besok hari Jumat, tapi menunggu konfirmasi dari saya. Semoga bermanfaat dan silahkan video ini bisa di-share ke siapapun asalkan bisa memberikan kemanfaatan dan tidak semoga dinilai dan semoga dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang nge-like juga, yang menonton, yang menyukai dan berkomentar. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala kesukaannya, komentarnya, pelaksanaan nontonnya dinilai sebagai bentuk ibadah yang bisa memberikan pahala besar dan juga menjadi pegangan dalam kehidupannya, khususnya ketika nanti masuk pada puasa Ramadan sebagai medan pertandingan kita bersama-sama. Semoga kita masih disampaikan ke bulan Ramadan walaupun tinggal sekitar 14 hari lagi. Semoga kita masih dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada kata-kata yang salah dari saya atau tindakan-tindakan atau mungkin live ini tidak sempurna atau mengganggu Anda, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kesalahan saya itu adalah pribadi murni dari saya sendiri, dan apabila ada benarnya dari apa yang sudah saya sampaikan, ada kemanfaatannya, ada berkahnya, itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.